Ya, kita ulangi lagi. Tadi mana ini? Ulangi ya. Ya, tadi kan kita berbicara masalah tanah ya. Nah, kalau kita melihat dari definisinya tadi kan tanah itu salah satu sifatnya adalah dia tidak ada initial cost ya. Jadi tidak ada cost awal untuk memperolehnya. Namun, kalau kita melihat tanah reklamasi, seumpama, nah itu kan laut ya. Jadi ini ada laut, terus ini ada pulau. Nah ini terus ini diuruk ini guys, diuruk pasir gitu kan. Nah masalahnya kan untuk menguruk ini kita kan butuh pasirnya, ya kan? Kemudian alat transportasinya untuk memindahkan pasir tersebut, ya. Berarti kan di sini ada apa ya istilahnya initial cost-nya ada ya, cost awalnya gitu. Nah, kalau dilihat dari definisi ini, kira-kira yang tanah reklamasi ini itu termasuk tanah atau bukan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Termasuk, Pak. Termasuk, kenapa? Ya, karena untuk definisinya itu semua endapan yang lepas dan lunak baik yang diangkut maupun tidak diangkut, Pak, dari tempat asalnya. Jadi kan itu secara otomatis masuk tanah, Pak. Oke, kalau gitu berarti ini nanti di mana di akuntansi ini dinilai sebagai aset tetap berupa tanah atau berupa bangunan. Nah, kan pertanyaan yang lanjutannya. Tanah atau bangunan, guys? Ayo, ayo, ayo. Izin berpendapat, Pak. Ya, Kalau menurut saya sendiri itu kemungkinan dimasukkan ke tanah. Karena apa? Karena dalam akuntansi sendiri pencatatan atas tanah itu sendiri bisa dikatakan juga dapat melalui biaya perolehan dari tanah tersebut, Pak. Nah, di sini biaya perolehan itu bisa memasukkan dari biaya urutan, Pak. oke, jadi biaya perolehan tanah ya. Ya. Oke, berarti biaya perolehan, berarti kalau kita mau menjual ini, ya, ya, tanah apa namanya reklamasi, itu bisa dong dia kita menggunakan pendekatan apa namanya biaya. Atau nanti kita pada saat menilai ini kita menggunakan pendekatan pasar pada saat menilai apa namanya tanah reklamasi ini. Kira-kira gimana yang benar? Karena kalau kita lihat ya contohnya di PIK itu ya di PIK 1 sekarang udah sampai PIK 2 ya. PIK 1 dan 2 itu mereka ada area komersial dan residensial. Kalau yang residensial itu kemarin saya sempat lihat iklannya itu ya paling kecil itu ya luas tanah 60 itu mereka jual 1,2 M lah, 1,3 M. Kalau dilihat seperti itu, sepertinya dia tidak menggunakan pendekatan biaya, sepertinya loh ya. Karena saya tidak tahu persis berapa sih biaya yang diperlukan untuk menguruk apa namanya pantai itu ya. Kalau dilihat itu, kalau dia offering propertinya seperti itu, kayaknya mereka menggunakan pendekatan penilaian data pasar. Sepertinya ya, karena saya juga belum tahu apakah ini biaya perolehannya nanti menghasilkan unit cost seperti itu.
Kira-kira gimana guys? Nah, kalian kan juga harus maksudnya ya tergelitik lah ya, meskipun kita belum tahu sejelas karena kita harus lihat data-datanya dulu, tapi kan pertanyaan itu harus ada. Halo. Izin Pak, Ya, mungkin lebih masuk ke biaya ya Pak ya. Soalnya kan pihak developer kan juga kayaknya enggak merugi juga Pak. Kalau kita ngikut data pasar kan mereka tuh enggak menghitungkan tanah kan Pak. Nah sementara kita di sini tanahnya itu kita ada cost-nya juga. Nah kemungkinan besar kalau menurut saya ya biaya. betul. Contohnya ya Mas Bima tadi bilang data pasar. Masalahnya pasar yang kayak apa gitu loh. Pembandingnya mana? Begitu. Ada nggak pembanding tanah apa namanya? Oh, enggak Pak, maksud saya tadi pendekatan biaya Pak. Iya, maksudnya kan pendekatan biaya, ya kan? Iya. Nah. Nah ini saya dukung nih pernyataan Mas Bima. Kalau tadi pendekatan data pasar, berarti kan harus ada pembanding nih. Nah, pembanding yang kayak tanah di PIK itu di mana gitu loh maksud saya. Bisa nggak? Di Jakarta di mana selain PIK itu? Kalau di Makassar ada juga ya, itu POI itu. Point of Indonesia itu luar biasa gede itu. Cuman itu Makassar gitu. Kita kan nggak bisa pakai data pembanding di Makassar. Kemungkinan besar, betul Mas Bima, ini kita tanah reklamasi itu menggunakan pendekatan biaya. Kemungkinan besar ya. Namun kalau di sini saya nggak tahu apakah Jakarta, kayaknya nggak ada di PIK itu, ya cuma PIK itu aja. Oke ya. Nah berikutnya kalau kita melihat definisinya, ya, tanah itu, yang dimaksud tanah itu yang mana sih guys? Ini kan kalau kita ada gambar kayak gini ya, irisan kayak gini itu, yang dimaksud tanah itu yang mana? Apakah dari atas permukaan bumi ini sampai pusat bumi itu tanah hak milik kita, atau hanya di permukaan ini aja sampai batasan berapa puluh meter gitu? Kira-kira gimana guys? Kalian kan udah belajar ini ya di PAP 1, 2. Izin Pak. Ya. Menurut pendapat saya, berdasarkan apa yang saya pahami ya Pak, di agraria itu di Indonesia itu masih belum eksplisit sih Pak, tanahnya itu apakah permukaannya saja atau sampai kedalaman berapa meter gitu Pak. Sejauh ini seperti itu Pak. Tapi seharusnya kalau dipakai logika itu harusnya sampai kedalaman tertentu sih Pak. Soalnya kan beberapa ada yang bikin basement dan sebagainya itu kan juga haknya orang-orang tersebut kan Pak. Ya, betul. Jadi Mas Ilham tadi mengatakan contoh orang bikin basement di sini ya, di sini bikin basement. Nah itu kan masih hak dia gitu. Tapi kalau ada orang bikin jalur di sini monorail gitu buat kereta, di sini cuma ini dilubangin sama MRT terus buat jalur subway cuma. Kan ada tuh jalur kereta bawah tanah. Ini hak kita atau bukan? Nah, ayo diskusikan ini penting, maksudnya apakah SHM itu sampai tak terbatas sampai core bumi atau gimana gitu. Monggo. Izin Pak. Tahu. Kalau menurut saya itu terbatas hanya sampai beberapa meter saja. Soalnya kekayaan yang ada di tanah itu dikuasai negara. Yang ada yang di bawah batas itu, bawah batas sekian meter itu dikuasai. Semuanya dikuasai negara.
Betul. Kalau mendapatkan hak guna tambang itu gimana? Hak guna tambang itu sampai Pertamina cuma mengebor minyak tuh. Itu kan sampai pucuk-pucuk gitu ya. Nah, itu maksudnya agar teman-teman menjadi aware ya bahwa definisi itu penting ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat batasan mana sih yang seharusnya kita artinya definisi yang tanah sebagai milik kita itu sejauh mana gitu. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Agraria. Memang sebenarnya enggak secara letterlock sih kayak gitu. Next ya, guys. Nah, ini karakteristik tanah ini juga kalian sudah pelajari di PAP 1, 2 kalau nggak salah. Pertama adalah ini ya, relative fixity of supply. Ini maksudnya apa, guys? Apa ini maksudnya? Kenapa apa namanya? Kenapa di sini ada relatif ya, fixity of supply gitu. Maksudnya gimana, guys? Halo, kita diskusi aja ya, guys. Ada yang mau berpendapat kah? Saya panggil Mas Radityo. Nah, menurut Mas Radityo gimana ini? Mas Radityo itu kalau menurut saya pribadi relative fixity of supply itu maksudnya supply itu terbatas gitu Pak. Dalam arti tanah itu cenderung kaku untuk ditawarkan gitu Pak. Cenderung kaku untuk maksudnya? Maksudnya kaku untuk ditawarkan karena tidak ada produksinya gitu Pak. Jadi itu tanah itu ada secara alamiah. Ya, jadi maksudnya ini adalah salah satu ciri khas dari tanah itu adalah ini ya, fixed supply. Ya, supply-nya itu terbatas. Meskipun terbatas, ini ada kata-kata relatif ya. Mungkin bisa bertambah, berkurang ya, mungkin pakai reklamasi apa segala macam. Atau nanti ada abrasi air laut ya masuk ke kota-kota sehingga luas tanah menjadi berkurang. Tapi plus minusnya itu sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau dilihat dari overall supply itu cenderung fix ya, cenderung fix. Nah, ini berikutnya no cost of creation. Nah, ini yang tadi yang kita sudah diskusikan ya. Sebenarnya salah satu cirinya itu tidak ada ongkos penciptaan gitu ya. Jadi kalau lihat ini kan berarti teman-teman seharusnya sangat bersyukur gitu ya dengan Tuhan. Karena bayangin aja ya, Tuhan itu nggak menuntut cost of creation dari tanah yang kita pijak. Coba kalau Tuhan menuntut kamu nggak usah ada di bumi, kamu boleh ada di bumi tapi kamu bayar. Nah, bayar untuk cost of creation. Nah, itu menurut saya terlalu mahal ongkosnya. Berikutnya heterogeneity. Apa ini maksudnya, guys? Apa ini maksudnya, guys? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya. Jadi menurut pemahaman saya heterogeneity daripada tanah itu jadi maksudnya setiap properti tanah itu berbeda satu sama lainnya. Jadi mungkin berbeda dari segi karakteristiknya, misalnya dari morfologinya itu ada yang rata, kemudian ada yang berbukit.
atau mungkin maksudnya ada yang nggak rata gitu Pak. Terus dari elevasi ketinggian dibandingkan dengan objek di sekitarnya, kemudian dari lokasi ini juga bisa berbeda Pak. Ya. Jadi yang dimaksud heterogeneity atau heterogenitas itu betul ya tadi Mas Muhammad, bahwa tidak ada satupun properti ya berupa tanah itu yang sama plek gitu ya antara satu properti dengan yang lain. Kenapa? Karena ada perbedaan tadi. Contohnya atributnya bisa letak ya. Kemudian bisa kemiringannya gitu ya. Dari segi topografinya ya. Kemudian dari segi kalaupun hampir sama, mungkin nanti kandungan tanahnya beda, mineralnya beda. Jadi sangat heterogen ya. Jadi ini ketiga karakteristik ini yang penting ya. Teman-teman harus minimal menghafal apa sih karakteristik tanah. Yang pertama adalah supply-nya yang cenderung fix, kemudian tidak ada cost of creation, dan juga heterogenitas antar tanahnya. Jadi tidak ada satu tanah yang sama persis plek 100% dengan tanah yang. Sebenarnya ini juga ini ya, salah satu ciri ya yang tidak dimiliki oleh properti lain. Kalau bangunan itu bisa sama gitu. Bisa disamain, tapi kalau tanah itu enggak. Nah, pembentuk nilai tanah ini teman-teman masih ingat ya, DAS ya. Apa aja DAS itu? D-nya apa? Demand, betul. U-nya apa? Utility. Utility, betul. S-nya apa? Scarcity. Scarcity, betul. T-nya? Transferability. Transferability. Ya, very good. DAS ini. Apapun itu artinya biasanya kata-katanya mungkin beda, tapi intinya sama ya. Contohnya ini demand. Demand itu mungkin mirip dengan ini ya, desirability ya, demand. Kemudian utility, ini utility ya. Kemudian scarcity, ini ya, desired location. Ya, kemudian transferability ini potential user. Jadi sebenarnya sama. Nanti teman-teman kalau yang dihafalin DAS ini aja. Nah, ditambah apa? Ditambah HBU. Nah, kenapa ditambah HBU? Karena di HBU ini ada yang namanya hope value. Ya. Hope value. Artinya apa? Value di masa yang akan datang. Gitu. Ya. Maka secara intrinsik nilai tanah itu ada pada DAS. Ya. Secara ekstrinsik nilai tanah itu ada. Nah, kalau kita ngomong scarcity ya, kita balik ke scarcity. Nah, scarcity ini kalau kita balikkan ke sini, ini masuk ke ini ya, relative fixity of supply. Maka teman-teman ya, jadi orang-orang tua dulu, kayak mbah-mbah kita dulu itu selalu ngomong kalau investasi itu kalau nggak emas tanah, ya, emas tanah. Kenapa? Karena ini scarcity ya atau supply-nya itu fix. Tapi kalau milenial kan udah pikirannya macam-macam ya. Investasi bisa aja dari saham, ya. Kemudian dari emas. Mungkin teman-teman ada yang masih investasi emas batangan di sini, guys. Itu udah termasuk kaum tua. Kalau teman-teman investasi pakai emas batangan, beli emas batangan Antam itu udah mindset tua itu sebenarnya. Tapi masih terpakai sebenarnya kalau kita mau mindset tua atau mindset muda, investasi itu baik emas ya, emas maupun tanah itu masih bisa diandalkan lah ya nilainya. Minimal untuk inflation hedge gitu ya, atau daya lindung terhadap inflasi. Tapi kalau sekarang kan milenial macam-macam ya, saham atau cryptocurrency ya.
ada Bitcoin dan segala macam itu mindset baru ya. Jadi setiap generasi itu punya pemikiran baru yang produknya itu adalah instrumen-instrumen yang baru. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah ya. Faktor fisik ini macam-macam. Tadi Mas Muhammad bilang ya, ini yang menyebabkan tanah itu dia itu heterogen. Nah, jadi mana heterogen? Ini ya heterogen. Kenapa? Karena itu tadi ada perbedaan bentuk, ada perbedaan luas, topografi, kesuburan, jenis tanah, lokasi, bla 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 bla. Bentuk ini juga berpengaruh guys ya. Ada istilahnya nanti kita akan mempelajari ya tanah koridor ya. Tanah koridor itu tanah yang lebarnya ya sekitar kecil lah ya, narrow ya. Mungkin sekitar 5 meter atau 5 meter lah maksimal ya. Tapi panjangnya ini bisa sampai berkilo-kilo. Itu namanya tanah koridor. Nanti kita akan belajar itu ya. Nah, ini tanah koridor ini kalau kita investor ya, kira-kira teman-teman mau nggak beli tanah koridor itu? Guys, Enggak, Pak. Kurang, Pak. enggak, kenapa? Kira-kira kenapa guys? Guys. Ibaratnya mau dibangun apa Pak di Karena tanah? Sempit, Ya, Pak. betul. Iyalah, ngapain kita? Kalau katakanlah ini kamu mau buat rumah juga, masa sih pintunya di sini 5 meter ya? Ini keluarnya di sini belakang nih 5 meter. 1 kilo ini. Jadi di sini ada ruang tamu, ruang apa itu, tapi aneh gitu, jadi kayak kereta gitu ya. Rumah itu jadi kayak kereta disekat-sekat gitu. Nah, ini tanah koridor. Bagaimana menilainya? Meskipun ini tanah kayaknya nggak ada nilainya, tapi nanti kita akan belajar bahwa ternyata tanah ini bernilai, makanya harus dinilai. Nah, DJKN melalui Perdirjen, ya Perdirjen ya, bukan PMK, bukan Peraturan Menteri Keuangan, tapi Peraturan Dirjen Tata Negara tahun 2018 mengeluarkan peraturan yang menilai ya ini apa tanah yang koridor ini menggunakan metode ATF. ATF itu A-nya across, T-nya the, F-nya itu fence, ya, across the fence. Ya, nanti kita akan melihat seperti apa. Kenapa ini berharga? Ternyata apa? Ternyata di sini tanah koridor ini dipakai untuk berbagai macam instalasi ya. Di sini ada instalasi fiber optik untuk internet, kemudian ada PAM, kemudian ada pipa gas ya. Sekarang ini modelnya sudah mulai guys. Jadi kalau yang di perumahan-perumahan itu sudah mulai ditawari untuk memasang pipa gas gitu. Jadi gasnya kayak di luar negeri gitu ya, jadi tertanam. Tapi saya kok nggak percaya ya, maksudnya gini loh, kalau yang masang orang Indonesia itu kayak gimana gitu loh. Coba kalau gas tabung bocor, itu kan kita bisa langsung angkut ya, gasnya kita keluarkan. Tapi kalau pipa gas bocor itu gimana Pak di dalam, karena ini sistemnya tanam gitu.
di dalam. Bisa nggak bocor? Walah, bisa banget ya. Banyak itu galian PLN itu kan sama galian Telkom itu hampir tiap tahun itu gali itu tanah. Bingung juga saya ini ngapain. Kemungkinan dia menggali itu bisa aja menggali mencederai ya pipa-pipa yang ada. Nah, ini tanah koridor ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk PNBP. Kenapa? Karena itu tadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan di sini. Nah, ini di dalamnya. Nah, bagaimana kalau di luarnya? Nah, di luarnya juga bisa, guys. Jadi ini contoh tanah ya. Mana sih? Ini jalan ya. Jalan. Kemudian teman-teman pernah lihat ini enggak? Jalan terus di tengah-tengahnya ada pembatas gitu ya. Nah, pembatas itu mungkin enggak gede, mungkin sekitar berapa ya? Panjang. Nah, di pembatas ini di atasnya itu dibangun apa? Papan reklame, sering lihat ya? Iya, Pak. Nah, ini kan kalau seperti ini kan tanah koridor ini. Tanah koridor siapa yang memiliki? Yang memiliki ya PUPR. PUPR Dirjennya Dirjen Bina Marga. Nah, ini yang masang papan apa namanya reklame di sini ini kan harus ditentukan berapa biaya sewanya, bla bla bla. Nah, tentu biaya sewa ini pasti juga melihat tanahnya ini, tanah koridor ini dinilai berapa gitu. Nah, penilaian ini oleh penilai DJKN. Nah, jadi memang DJKN itu kalau teman-teman mau menilai ya, itu luar biasa. Jadi ilmunya banyak banget lah di sana. Ada across the fence, kemudian penilaian apa sumber daya terbarukan, ya kemudian apalagi penilaian hutan produksi, penilaian hutan tropis, penilaian apa macam-macam lah. Jadi setiap hari kita bisa belajar. Terutama kalau kalian jadi penilai ya. Nah, terus apalagi kira-kira guys? Itu dari segi bentuk. Nah, ini juga pengaruh guys. Contohnya ini, kalau kamu mau buka apa kos-kosan itu ruko ya, ruko teman. Mau beli ruko. Ruko itu ini rukonya, ini jalan ya. Yang bagus itu ruko itu yang lebar atau yang kayak gini guys, yang memanjang gini. Nah, bagus mana kira-kira? Ruko itu. Yang memanjang, Pak, biar kelihatan. Yang memanjang ini atau yang ini? Yang satu apa yang dua? Yang sebelah kiri, Pak. Kan mukanya jadi banyak dari jalan kelihatan. Iya, ini ya. Yang satu ini biasanya kalau kita beli ruko itu cari yang fasadnya yang lebar. Kenapa? Karena ini untuk apa ya? Display barang, kemudian untuk apa ya? Memperlihatkan inilah barang-barang yang kita jual. Nah, itu kesukaan atau preferensi yang mempengaruhi nilai tanah berdasar bentuk. Luas juga ya. Luas ini kalau kita bertanya sebenarnya kita kalau punya investasi di Jabodetabek atau di Jakarta Pusat lah istilahnya ya. Kira-kira lebih baik kita beli tanah yang gede apa yang kecil-kecil gitu guys. Kira-kira gimana guys? Mungkin yang kecil-kecil tapi tempatnya di yang strategis gitu, Pak. Bentar ya, bentar. Ya, yang kecil di tempat yang strategis. Kenapa alasannya? Kenapa nggak besar sekalian gitu di Jakarta Pusat lah istilahnya? Karena kalau tanah besar di Jakarta itu udah jarang, Pak. Tanah yang besar-besar gitu, Pak. Kayaknya Mbak Ubi ini orang Jakarta ya? Bukan, Pak. Kok tahu Jakarta Pusat nggak ada tanah yang gede-gede? Pernah lewat aja. Tapi kalau milih tanah yang luasnya lebih luas gitu kan Pak, value-nya lebih tinggi kan Pak ke depan. Nah, itu loh. Jadi gini loh guys. Kenapa orang memilih beli tanah lebih luas?
Karena kalau kita lihat unitnya ya, jadi tanah yang lebih luas ini contohnya yang 1 hektar. Ini 1 hektar, ini cuma 100 meter persegi. Pertanyaannya, unit per meternya ya, harga rupiah per meter, ini mahalan mana guys? Tanah yang gede, apa yang kecil? Yang kecil, Pak. Ya, kenapa guys? Kenapa lebih mahal yang kecil? Biasanya kalau yang gede itu, Pak, mana? Yang gede itu biasanya untuk per meternya itu tidak terlalu besar orang jualnya, Pak. Juga tergantung kalau mau jual besar tergantung itu, Pak. Apa namanya? Supply-nya, Pak. Tergantung yang mau belinya siapa, Pak, kalau terlalu mahal, Pak. Betul. Jadi contohnya ya, kita mau menghargai ini yang 100 meter ini per meternya 10 juta. Nah, 10 juta berarti kalau 100 meter kan 1 M. Kalau 1 hektar 10.000 meter kali 10 juta berapa udah? 10, 100 miliar. 100 miliar ini ya. 100 M. Nah, kenapa orang lebih ini menjadi lebih murah? Karena ini nanti ya, nanti pada saat kita beli ya. Ini kan offering price 100 miliar ini. Nanti pada saat transaksi kemungkinan ini pengurangannya ini menjadi lebih besar. Kenapa? Karena kuantitinya harganya lebih besar. Dan tadi benar ya Mas Ali tadi bahwa kalau tanah gede harga 100 M itu pasti demand-nya kecil ya. Demand-nya kecil. Kenapa? Karena ya harganya yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman ini mau investasi, mending beli yang tanah kecil-kecil. Maksudnya lebih harga unit cost-nya itu bisa lebih mahal. Kalau dihitung per meternya ya jatuhnya. Kemudian yang kedua lebih liquid karena menjual tanah 100 meter itu lebih cepat daripada menjual tanah 1 juta. 1 juta, 1 hektar. Ya. Itu pertimbangan. Kemudian topografi, kesuburan, ya jenis tanah, bla 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 itu udah mempengaruhi lah ya, mempengaruhi nilai tanah. Kemudian faktor sosial ini juga ya, tipe usia. Kenapa usia ini penting guys? Jadi yang demografi itu ya, demografi itu tidak hanya jumlah penduduk ya, tapi jumlah penduduk plus purchasing power. Dia harus punya daya beli dong. Dan juga penduduknya itu harus ada pada usia tertentu. Kenapa? Pertanyaannya why? Gitu. Kalian harus tahu dong why. Guys. Mungkin pengaruhnya sama usia produktif sama yang udah kerja itu kan daya belinya beda Pak, otomatis. Menurut saya. Ya, daya belinya beda. Karena usia itu kan contohnya gini ya, kayak teman-teman nih, teman-teman usianya masih muda. Kira-kira teman-teman butuh nggak properti, maksudnya untuk ditinggali? Atau dibandingkan dengan saya, dibandingkan dengan saya, kira-kira lebih butuh mana properti? Bonce muda, Pak. Iya. Jadi kalau yang usia lebih tua itu dia lebih butuh tempat tinggal ya daripada yang masih muda kayak kalian. Kalian ini mungkin nggak mikir beli tanah ya kan? Saya yakin gitu. Kalian mikirnya cari istri dulu, ya nanti istri yang orang tuanya kaya ya, tanahnya banyak. Nah itu baru kalian mikir tanah gitu. Kayak gitu nggak sih? Kalian kalau cari pasangan tuh yang kaya atau yang kan udah mempelajari tuh penilaian aset dan properti. Jadi kalian selain melihat dari segi fisik ya, pasti kalau orang itu melihat itu kan dari segi fisik ya. Oh ini cantik gitu. Cantik itu parameter fisik ya. Oh ini ganteng. Habis itu kemudian dinilai aset dan propertinya. Dia
gimana gitu. Kayak gitu nggak ya kira-kira? Kita diskusi aja. Iya, Pak. Iya. Iya Pak, tegas ya. Iya sama nanti Mbak Dian sama Maya, Mbak Dian nanti cari suami juga ganteng. Kalau ganteng aja nggak cukup, dia harus aset dan propertinya itu banyak. Nah itu aset banyak nggak cukup, dia asetnya itu harus ada di posisi-posisi yang strategis, ya kan? Dan macam-macam. Nah itu nanti baru selektif. Teman-teman udah ada yang mau menikah ini setelah lulus, guys? Udah dijodohkan gitu sama anaknya Pak Lurah gitu. Jadi kalau Pak Lurah di desa itu punya tanah bengkok itu ya. Tanah bengkok itu luas biasanya. Kalian bisa melihat itu potensi dari calon suami atau calon istri. Berikutnya ya, ini tadi faktor ekonomi, ya, pendapatan masyarakat, ya, tingkat suku bunga legalitas. Nah ini udah biasa lah ya intinya. Nah ini apa namanya kita masuk ke proses penilaian menggunakan data pasar. Cuman ini kan sudah pernah ya, jadi mungkin nanti kita akan skip dulu beberapa ya. Tapi ada beberapa yang harus kita sampaikan lagi ya untuk merecall. Contohnya ini ya, proses penilaian. Proses penilaian itu dari proses ini yang paling penting ini adalah problem identification. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting guys? Biasanya kalau di JKN itu ya, teman-teman mau menilai sebuah tanah milik negara. Nah, teman-teman ini nanti dikasih surat tugas gitu ya, dikasih surat tugas. Nah, di surat tugas ini akan dicantumkan siapa yang menilai, objek penilaiannya di mana, alamatnya di mana, tujuan penilaiannya apa, ya. Kemudian kapan waktu dilakukan penilaian, ya. Itu biasanya ada informasi itu. Pertanyaannya, kenapa sih harus detail seperti itu? Izin berpendapat, Pak. Ya, Mas Farhan. Kalau menurut saya itu nanti penilaian ini untuk menyesuaikan dengan nilai yang diinginkannya, Pak. Dari jenis nilai yang diinginkannya. Makanya diperlukan identifikasi terlebih dahulu. Ya, betul ya Mas Farhan, bahwa nanti output dari penilaian itu ya itu apa gitu. Karena nilai itu kan tidak semuanya itu nilai wajar ya. Ada berapa nilai guys? Ada nilai wajar. Ya, itu nanti kalau tujuan dari penilaiannya itu untuk mengisi nilai aset ya, nilai aset BUMN di laporan keuangan pemerintah. Itu menggunakan nilai wajar. Tapi ada juga yang namanya nilai scrap value. Ya. Apa itu guys? Masih ingat enggak? Nilai kayak sisa barang. Ya, nilai sisa. Ya. Berikutnya juga ada liquidity. Ya. Ingat ya, liquidity value apa? Ada salvage value. Ya. Nah, itu nanti output yang mau dihasilkan yang mana? Karena kalau kita ngomong masalah nilai, nanti hasilnya output yang diinginkan nilai wajar dengan nilai yang menggunakan artinya yang diinginkan dari kegiatan penilaian itu ada scrap value atau nilai scrap, nilai sisa ya, maka itu membedakan ini ya, approach to value-nya. Jadi pendekatannya apa nanti. Kalau nilai wajar ya paling mendekati untuk tanah ya pendekatan data pasar. Ya. Tapi ada liquidity value ya. Liquidity value nanti approach-nya, pendekatannya beda. Nah, kemudian ada pengumpulan verifikasi data. Ini sudah teman-teman lakukan ya di
Jadi ini kita sudah pernah melakukan ya. Ada data umum dan data khusus ya. Data umum ini hubungannya sama kondisi perekonomian, ya, kemudian kondisi demografi dan lain sebagainya. Kemudian data khusus ini kalau kita menggunakan analisis pasar, data pasar ya berarti kita menggunakan data pembanding. Data pembanding lagi-lagi ini kalau bisa datanya adalah data transaksi ya. Transaction data, bukan data offering. Pak sulit Pak, ya memang kayak gitu, memang susah. Makanya penilai itu pekerjaan yang menantang dan masih terbuka luas itu kesempatannya. Saya sering kali ngomong teman-teman kalau bisa jadi apply. Oke ya. Nah, ini analisis pasar, HPU dan lain-lain. Nah, untuk metode penilaian tanah yang hari ini ya, kita akan fokus ya, atau kita akan fokus pada 4 ini ya. Ini kok khususnya. Kita akan fokus pada ini ya. Ekstraksi, alokasi, penyisian tanah, dan kapitalisasi sewa tanah ini untuk pertemuan kali ini. Plus nanti ada tadi ya, across the fence. Nah, untuk sales comparison, ini karena kita sudah pernah dibahas di PAP 1, ini tidak diajarkan lagi. Namun untuk pengembangan lahan ini nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang minggu depan. Nah, perbandingan data pasar ini kita sedikit review ya. Bahwa penggunaannya ini jika data pembanding banyak tersedia di pasar ya. Tapi biasanya kan ada beberapa properti khusus yang karakteristiknya khusus yang data pembandingnya itu susah ditemukan di pasar. Maka itu menjadi batasannya. Nanti bagaimana caranya? Nanti ada beberapa pendekatan. Ya, ini contohnya ekstraksi, alokasi, penyisian tanah, ya, dan kapitalisasi sewa tanah. Ini prosedurnya, kita skip aja ini karena penilaian data pasar ini. Nah, kita langsung ke ekstraksi aja. Nah, kalau ekstraksi ini prosedurnya yaitu harga jual properti dikurangi dengan estimasi nilai bangunan terdepresiasi. Nah, cara ekstraksi ini contohnya ya, contoh kasusnya itu ketika kita disuruh mencari ya nilai tanah kosong ya, nilai tanah kosong dengan luasan tertentu di kota besar, semua di Jakarta Pusat gitu. Luasnya semua 1 hektar. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita menggunakan data pasar ini? Kalau teman-teman ditugasi untuk mencari data pembanding berupa lahan kosong, ya, luasnya 1 hektar di Jakarta Pusat. Mungkin agak susah, Pak. Coba tadi Mbak Dian ya? Iya, Pak. Ya, mungkin agak susah. Kenapa Mbak Dian? Kenapa susah? Karena kalau dalam bayangan saya kan Jakarta Pusat itu udah padat banget ya, Pak ya. Jadi kalau lahan 1 hektar kosong itu kayaknya bakal susah buat ya. Nah, kemudian tapi Mbak Dian tetap harus menilai gitu. Terus gimana dong? Data pembandingnya gimana caranya?
tetap harus menilai walaupun susah. Ya karena Mbak Dian cuma jadi penilai di TJKN. Gitu. Terus apa yang dilakukan Mbak Dian? Mungkin teman yang lain bisa bantu? Mungkin ekstraksi tanah pakai pengurangan bangunan yang Mbak siapa ini? Novia, Pak. Mbak Novia ya. Mungkin menggunakan ekstraksi, ya betul. Jadi ini makanya kenapa kita belajar ekstraksi, tujuannya untuk mencari data pembanding yang kira-kira susah. Ya. Kalau kita nggak bisa dapat lahan kosong pembanding ya 1 hektar, maka cari yang lahan ada bangunannya, ya, yang ada bangunannya, tapi luasannya sama 1 hektar. Nah, setelah dapat data pembanding ini, kita bisa menggunakan ekstraksi. Caranya gimana? Caranya seperti ini, contohnya ini. Contoh harga atau value dari tanah beserta bangunannya itu 178.000 US. Ya, kemudian kita hitung tuh bangunannya, ya. Bagaimana cara menghitung nilai bangunan, guys? Menggunakan pendekatan apa? Biaya, Pak. Biaya. Gimana rumusnya pendekatan biaya, Mas Bima? Ada yang lain yang bisa membantu? Masih ingat nggak? Energi kurang penyusutannya, Pak. Iya betul. New replacement cost dikurangi penyusutan. Jadi berapakah biaya yang digunakan untuk membangun kembali satu bangunan ini? Kemudian dikurangi penyusutan. Sudah berapa tahun ini ya? Nah setelah itu, let's say ini menghasilkan 129.000 US dollar, maka tanah ini, nilai tanah kosong yang tadi 1 hektar itu adalah nilai properti tanah dan bangunan 178 ini dikurangi 129. Jadi ini adalah prediksi menggunakan ekstraksi. Nah, setelah mendapatkan angka ini 49.000, maka ini bisa digunakan untuk data pembandingnya. Oh, tanah kosong dengan luasan 1 hektar di Jakarta dengan pendekatan ekstraksi itu ternyata 49.000 US dollar. Pertanyaannya adalah apakah ini valid? Apakah ini akurat atau enggak? Nah, pertanyaannya kalau akurat enggak, jawabannya enggak karena ini menggunakan pendekatan ekstraksi. Which is ini bukan nilai real dari transaksi. Namun ada batasannya, metode ini batasannya adalah kita tidak bisa menentukan kontribusi bangunan atau penentuan kontribusi bangunan relatif sulit. Nah pertanyaannya, apa itu kontribusi bangunan? Guys? Apa itu kontribusi bangunan? Guys? Izin coba berpendapat, Pak. Ya. Itu maksudnya adalah perbandingan atau proporsi kontribusi yang diberikan oleh bangunan terhadap nilai properti secara keseluruhannya, Pak. Nah. Mungkin itu, Pak. Jadi menurut Mas Farhan ini kontribusi aset bangunan terhadap keseluruhan properti ya. Berarti kalau asetnya 129.000 bangunannya, berarti berapa persen dia kontribusinya terhadap nilai properti keseluruhan? 72%. Caranya adalah 129.000 dibagi 178.000. Tapi masalahnya bukan itu, gitu ya. Bukan ini yang dimaksud di sini. Kalau ini sudah terlihat, kita bisa hitung. Tapi masalahnya ini batasannya adalah penentuan kontribusi bangunan relatif sulit gitu. Maksudnya ini nggak bisa gitu. Nah, maksud di kontribusi bangunan ini apa gitu.
Apa kira-kira guys? Halo. Halo, halo, halo. Bagas Rahmat coba. Ayo, Gas. Tahu nggak, Gas? Gas. Tidur ini Bagas. Halo, Apa maksudnya, Gas? Kontribusi bangunan. Bapak dengar suara saya, Pak? Iya, dengar dong. Oh, biasanya tadi gangguan, Pak. Apa, Gas? Tadi suara Bapak wata-wata, Pak. Apa arti kontribusi bangunan pada ekstraksi ini? Arti kontribusi bangunan pada ini loh, ekstraksi ini. Kamu nyimak nggak sih, guys? Nyimak saya, Pak. Jangan-jangan nggak nyimak. Apa artinya? Guys, katanya nyimak. Siapa lagi nih yang kayaknya nggak nyimak? Pak, boleh bantu jawab nggak, Pak? Mencoba. Mbak siapa nih? Mbak Diva ya? Pak. Ya, monggo. Iya, Mbak Diva. jadi menurut saya kalau kontribusi nilai bangunan itu maksudnya kalau dari nilai bangunan itu sendiri. Kalau misalnya nilai bangunannya itu terlalu tinggi kan jatuhnya nilai tanahnya jadi terlalu kecil dia, Pak. Menurut saya gitu. Jadi sulit, Pak. Contohnya deh. Contohnya misalnya misalnya ruko tadi kan, Pak. Ruko itu kan ini. tanahnya kecil, sedangkan yang ini aja. Oh, yang ini misalnya harga propertinya itu 178.000 ya kan. Nah, kalau misalnya nilai bangunan itu terlalu tinggi, nanti nilai tanahnya itu jadi terlalu kecil, Pak. Gitu. Jadi tergantung kontribusi bangunan kalau menurut saya. Kalau nilai bangunan terlalu tinggi, nilai jadi kecil, Pak, untuk nilai tanahnya. Nilai tanahnya ya. Berarti tapi itu kan berarti sama aja mekanismenya, pengurangan aja ya. Tapi di sini kan penentuan kontribusi bangunan relatif sulit gitu. Jadi kayak yang Mbak Diva maksudkan kan kalau ini rumahnya bangunannya ini gede, maka kontribusi tanahnya ini kecil itu otomatis karena kan dari perhitungan ini pengurangannya. Tapi yang maksudnya relatif sulit ini sulit di mananya gitu loh, guys. Apa yang dimaksud dengan kontribusi bangunan? Oke ya. Siapa yang mau? Mungkin saya mencoba menjawab ya, Pak. Oke, Mas Ilham. Ya, jadi sepengetahuan saya yang membuat sulit itu saya pakai contoh ya, Pak. Misalnya ada suatu tanah di suatu tempat terus kita bikin kayak perumahan elit itu kan otomatis harga sebelum ada sama setelah ada kan jauh kan, Pak. Nah, itu yang sulit dihitung itu itunya, Pak. Penambahannya nilai dari itu seberapa besar. Makanya kayak pendekatan ekstraksi itu kayak mensimplifikasi kontribusi atas adanya bangunan di atas itu, Pak. Sependek mana demikian, Pak. Ya, betul Mas Ilham ya. Jadi contohnya ini benar ya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa yang dimaksud dengan kontribusi bangunan itu adalah seberapa besar nilai bangunan ya yang nantinya akan
menentukan nilai properti. Contohnya gini deh ya. Contoh ada lahan, ini lahan nih, ada lahan. Jangan di sini ya. Ini ada lahan, ya, lahan kosong nih, 1 hektar. Ya. Nilainya, ya, nilainya ini sebelum ada bangunan di atasnya, ini nilainya 1 miliar. Nah, 1 miliar. Kemudian dibangun satu bangunan di sini, ya, bangunan ini sendiri kalau menggunakan pendekatan biaya, ini nilainya 1 M. Ya. 1 M. Berarti kan ini nilai properti harusnya berapa M, guys? Harusnya 2M. 2 M tuh. Itu harusnya. Artinya apa? Di sini kontribusi dia, kontribusi bangunan ini sama dengan nilainya gitu. Tapi kan bangunan ini macam-macam ya. Contoh ini, kalau ini tanah ini ada di posisi yang strategis, bangunan ini kita bangun mall semuanya. Mallnya sama-sama 1 M, kita bikin mall 1 M. Kira-kira nanti tanah sama mallnya ini di tempat yang strategis 2 M atau lebih dari 2 M? Lebih dari 2 M. Lebih dari 2 M. Nah, itu maksudnya kontribusi bangunan. Beda halnya, ini bukan mall, ya. Katakanlah ini kita bangun bangunan berupa posyandu semuanya. Posyandu diletakkan di tempat strategis. Kira-kira 2 M atau kurang dari 2 M atau lebih dari 2 M nilai propertinya. Posyandu di Kuningan semua. Kira-kira gimana guys? Nah, kok malah macet tadi udah mudeng kan? Kalau mall berarti dia bisa meningkatkan nilai properti itu lebih dari sekedar penjumlahan tanah dan propertinya. Itu kontribusi bangunan. Tapi kalau bangunannya itu kita ganti dari mall ke posyandu, kira-kira gimana? Kalian tahu posyandu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, berarti apa? Kurang apa? Naik atau tetap? Kurang. Pak. Berkurang. Kenapa berkurang? Kira-kira kalian sebagai bisnismen, kalian berkurang kenapa? Nggak ada Karena masukan yang juga. datang ke posyandu kan bukan ini Pak, hanya apa? Itu yang inilah yang punya anak kecil gitu Pak. Enggak, maksudnya mindset kalian sebagai bisnismen, kalian itu bisnismen, kalian mau beli tanah di Sudirman, luasnya 1 hektar, ada bangunan posyandu di situ. Izin Pak. Ya. Mungkin karena zoningnya itu Pak, karena zonasinya betul, karena Mas Abien benar ya. Berarti kan saya harus mikir, saya ekstra duit dong, saya harus ganti itu bangunan kan. Saya harus rubuhkan bangunannya, ya kan. Kemudian saya harus ganti bangunan itu sesuai dengan zonasinya, situ di sentral bisnis semuanya. Saya harus bikin mall apa segala macam itu. Artinya saya kenapa kemungkinan bisa kurang dari 2 M karena saya butuh untuk untuk menghancurkan bangunan posyandu ini, gitu loh maksudnya. Kan kita itu masuk ke negosiasi nanti, ya. Tapi bisa juga tetap, ya, tergantung nanti pada saat negosiasi. Tapi bisa juga turun, gitu ya, guys. Ada pertanyaan kah? Ekstraksi. Kalau nggak ada, kita berikutnya yang nomor 2, alokasi ya. Alokasi ini rasio nilai tanah terhadap nilai properti dari pembanding digunakan untuk menentukan nilai tanah. Penggunaannya seperti apa? Sama ya. Bila penawaran tanah kosong terbatas dan bisa digunakan untuk pengecekan nilai tanah. Ya. Ini maksudnya hanya digunakan bila dan hanya bila penawaran tanah kosong terbatas. Kenapa? Kenapa
tidak selalu digunakan. Nah, pertanyaannya kenapa? Guys, kenapa guys? Halo. Halo, why? Mungkin dari data pembandingnya Pak, susah didapatkan mungkin Pak. Ya, maksudnya kalau data pembanding susah didapatkan, kita bisa menggunakan alokasi. Tapi kalau tidak, kalau masih ada data pembanding, kita diharamkan hukumnya ya menggunakan ini. Kenapa? Why? Kan ini gampang banget nanti. Ini kalau kita lihat ini caranya nanti gampang banget nanti. Lebih baik pakai ini sebenarnya. Biar penilai itu nggak susah-susah gitu. Kenapa kira-kira? Mungkin karena nanti nilai yang hasil nilainya tuh kurang valid gitu Pak. Seperti tadi ekstraksi. Mbak Salsabila ya. Ini Mbak Salsabila ini apa nggak kelihatan ya mukanya? Iya Pak. Pakai filter apa ini? Bagus banget ini filternya. Betul ya Mbak Salsabila. Jadi intinya bahwa kenapa ini nggak boleh dilakukan sering-sering ya. Artinya kalau hanya jika tidak ada data, karena ini nilainya itu nggak akurat gitu. Padahal kita harus bertanggung jawab terhadap nilai yang kita bikin ya selaku penilai profesional. Nah ini contohnya gini guys ya. Kita mengumpulkan properti pembanding, kemudian kita lihat berapa sih harga properti itu totalnya, kemudian kita mengestimasikan nilai bangunan tadi seperti di ekstraksi itu ya, kemudian mengestimasikan nilai tanah, kemudian kita melihat faktor proporsi tanah dengan membagi ya antara estimasi nilai tanah dengan nilai properti. Ini 76 juta bagi 200 juta itu 38%. Terus sampai sini bawah ya. Nah, kemudian setelah diindeksasi atau dilakukan rata-rata, maka indikasi proporsi tanahnya sebesar 40%. Maka untuk properti yang dinilai, di mana di situ juga ada bangunannya, ya kita menganggap faktor proporsi tanah itu hanya 40% ya dari keseluruhan nilai properti. Ini kan secara perhitungan sangat mudah gitu ya. Jadi tapi ingat bahwa ini nggak boleh dilakukan sering-sering ya. Hanya ada dua ini tadi penggunaannya ya. Bila penawaran tanah kosong terbatas ya, artinya data pembanding susah ya. Dan bisa juga dilakukan hanya untuk pengecekan nilai tanah. Jadi kalau teman-teman sudah sudah menilai ya nilai tanah itu menggunakan data pasar, kemudian ngeceknya biar cepat pakai ini biar boleh. Hanya untuk ngecek ya, membandingkan apakah terlalu besar atau terlalu kecil. Berikutnya teknik penyisaan tanah ini juga sama ya, teknik penyisaan tanah ini nggak boleh terus-menerus dipakai. Why? Sama tadi alasannya seperti yang Mbak Salsabila bilang bahwa ini nggak akurat ya. Tapi penggunaan tetap bisa dipakai ya pada saat kita mengecek HBU atau data pembanding tanah tidak tersedia di pasar. Ini teknik penyisaan tanah nanti pakai ini ya. Nanti diikutin aja ini ya, flow-nya. Pendapatan besi properti yang didapatkan dari pendapatan sewa dikurangi biaya operasional, dikurangi pendapatan bersih bangunan yang didapatkan dari nilai bangunan baru kali tingkat kapitalisasi bangunan ya. Itu jadi pendapatan bersih tanah ya. Kemudian dibagi tingkat kapitalisasi tanah menjadi nilai tanah. Nanti ada contohnya. Tinggal diikutin aja sih, gampang. Nah, next berikutnya kapitalisasi sewa tanah ini. Kapitalisasi sewa tanah ini juga batasannya
atau penggunaannya bisa digunakan untuk data pembanding sewa dan tingkat kapitalisasi didapat dari analisis penjualan tanah sewa. Ya, batasannya penyesuaian hak atas properti dan kondisi perjanjian sewa. Nah, ini nilai tanah, nilai sewa tanah dibagi tingkat kapitalisasi. Gampang. Nah, berikutnya teknik pengembangan lahan. Ini kita sudah sepakati di awal tadi bahwa teknik pengembangan lahan ini akan diterangkan di minggu berikutnya. Ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke cross defense. Penilaian tanah koridor. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Perbedaannya dari penggunaan metode ekstraksi sama land residual itu apa ya, Pak? Kan sama-sama untuk mencari nilai tanahnya itu nilai properti dikurangi nilai bangunannya. Land residual ya? Ya. Apa pertanyaan? Perbedaan ekstraksi sama land residual. Kalau metode land residual ini kita menggunakan pendekatan biaya, pendapatan dan biaya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tadi, bentar ya. Di mana? Nah, di sini ini kan land residual ini kita mengurangkan pendapatan bersih properti dikurangi pendapatan bersih bangunan ya. Menjadi pendapatan bersih tanah ya. Kemudian pendapatan bersih tanah ini dibagi tingkat kapitalisasi tanah menjadi nilai tanah ya. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan pendapatan ya. Maksudnya selisih antara pendapatan bersih properti dan pendapatan bersih bangunan. Beda ya nanti kalau di mana contohnya di ekstraksi ini langsung nilai properti secara keseluruhan. Kemudian nilai tanah secara keseluruhan dan nilai bangunan. Itu bukan pendapatannya ya. Bedanya itu aja sih metodenya. Baik, Pak. Oke, adakah yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penilaian tanah koridor ya. Nah, ini tadi yang kita sudah singgung sedikit ya, bahwa tanah koridor itu ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat bentar ya. Jadi penilaian tanah koridor ini ya, ini sesuatu hal yang spesifik ya, spesifik. Nah, kalau teman-teman mengacu pada SPI ya, SPI tahun 2018 ya, standar penilaian Indonesia itu yang dikeluarkan oleh MAPI ya, ini di SPI sendiri ini tidak ada penilaian tanah koridor. Berarti sebenarnya DJKN itu selangkah lebih maju daripada MAPI ya. Karena di DJKN sudah ada peraturan dirjen mengenai juknis tentang sewa PMN ya, terutama untuk penilaian di tanah koridor.
Nah, kemudian pertanyaannya, dari mana ini berasal, guys, Dirjen ini? Kalau biasanya kita mengacu pada ini ya, kalau penilaian itu kita mengacu pada SPI. Tapi di SPI sendiri tidak ada ini penilaian tanah koridor gitu. Berarti dari mana ini mengacunya, guys, kira-kira? Guys. Di PMK juga nggak ada, berarti persisnya nggak bisa mengacu PMK. Kira-kira dari mana, guys? Nah, kira-kira, ya, bukan kira-kira sih, tapi benar ya. Karena ini tidak mengacu pada peraturan pemerintah, tidak mengacu pada PMK ya, tidak mengacu pada SPI, maka ini mengacu pada artikel jurnal. Nah, ini pentingnya teman-teman membaca. Artikel jurnal di artikel yang sudah dipublikasi oleh jurnal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik lokal, nasional atau yang di internasional. Kenapa? Karena hal tersebut bisa dijadikan kajian ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar research based policy, pernah dengar nggak, guys? RBP? Hah? Kok nggak pernah sih? Pernah, Pak, tadi. Pernah ya. Apa ini? Apa ini, guys? Research based policy artinya apa? Jadi aturannya itu dari penelitian kayak ini yang seperti Pak sampaikan. Ya, jadi policy atau kebijakan pemerintah ya yang berdasarkan riset atau kajian ilmiah. Maka ini salah satu contoh dari RBP ini, research based policy. Boleh nggak, Pak? Boleh. Dalam hal ini kita bisa dalam hal ini kalau tidak ada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur, kenapa ini harus ada gitu loh? Kenapa ini, guys? Kan biasanya aturan itu menunggu ada aturan di atasnya dulu, nanti baru kita ngikut biar aman gitu. Tapi ini belum ada cantolan atasnya, tapi udah keluar gitu ya. Pertanyaannya kenapa sangat terburu-buru atau kenapa harus ada? Nah, itu kan gitu pola pikirnya. Nanti teman-teman kalau jadi bos, jadi pejabat juga harus gitu. Perlu melakukan sebuah atau mengeluarkan sebuah policy yang harus dikeluarkan memang policy itu karena memang mengingat ada hal-hal mendesak ya yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya why? Kenapa ini keluar? Guys, katanya mau masuk di JKN. Berarti kalian izin menjawab ya, Pak. Mungkin kalau dikaitkan tanah koridor itu kan juga termasuk ke aset ya, Pak. Nah, sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan optimalisasi aset. Jadi mungkin itu menjadi salah satu alasan. Iya, jadi kalian tuh sebagai belum jadi pegawai JKN, kalian harus punya itu. Kan kita kan lagi-lagi filosofinya berubah dari aset administrator ke aset manajer, kan? Berarti ada optimalisasi aset di situ. Nah, tanah koridor itu ini seperti yang kita singgung tadi, itu sumber PNBP baru karena di situ ada banyak melintang kabel fiber optik, ada kabel telepon, ada kabel listrik ya. Ini perumahan-perumahan yang BSD itu kan kabel itu semua ditanam semua, nggak ada yang bergantungan kayak di Cipondoh itu. Kayak di Ciledug itu coba kabel bergelantungan kayak gitu, kalau orang datang ke strom itu udah PLN nggak pernah mau tanggung jawab gitu. Nah, itu adalah sumber pendapatan baru. Bahkan
nanti rencananya akan ada itu apa namanya, let's say ini kita mungkin berpikir 5-10 tahun ke depan. Coba kalau kalian bayangin mobil listrik. Nah, ini mobil listrik nih. Mobil listrik kan berarti harus banyak stasiun pengisian baru ya. Stasiun pengisian baru itu saya yakin nggak mungkin dia menggunakan cantolan-cantolan itu, nggak mungkin. Jadi dia harus ditanam di bawah karena dia tegangan tinggi, kemudian spek listriknya yang high voltage gitu ya. Jadi itu juga sebuah nanti makin ruwet, jadi makin berharga ini sebenarnya tanah koridor. Maka dari itu perlu sebuah kebijakan yang nantinya akan mempermudah ini, yang melindungi para penilai DJKN ya, fungsional penilai DJKN ketika nanti menilai tanah koridor. Dasarnya apa? Ini loh Pak, dasarnya ada Per 4 KN 2018. Karena kalau nggak ada dasarnya, maka si penilai ini berbahaya gitu, karena dia menggunakan asumsi-asumsi yang tidak dilindungi secara hukum gitu. Nah, maka ini perlu keluar ya guys. Apa itu tanah koridor? Nah ini ya pengertiannya ini ya. Pengertiannya. Enggak ya, pengertiannya ini. A corridor is a long narrow strip of land or property rights for which the highest and basic bla 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 bla. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke dalam teknis penilaiannya, kira-kira ini butuh nggak penilaian highest and basic tanah koridor? Tidak, Pak. Menurut saya tidak, karena fungsinya sudah cukup jelas. Ya, betul. Mas Ilham benar, tidak perlu. Why? Karena ya susah gitu ya. Tanah yang tadi yang panjang kayak gini, ini susah, orang udah nggak mau artinya highest and best ya paling bagus ya berarti itu koridor itu. Nah ini bisa untuk jalur transportasi publik ya, monorail, busway, jalur kereta api ya, MRT, kemudian jalur pipa, gas, minyak, air, jalur serat optik ya. Kemudian tanah yang akan digunakan untuk koridor gitu ya. Artinya di sini banyak hal yang, nah di atasnya itu bisa dipakai untuk reklame, kemudian papan pengumuman ya. Kan ini sebentar lagi pemilu nih, nah, itu laris manis itu guys, pasti banyak yang cantelan-cantelan di pinggir-pinggir jalan itu. Nah itu sebenarnya bisa menjadi pemasukan bagi negara ya kalau dihitung dengan benar, biar tidak under value ya. Nah, bagaimana penilaiannya? Ya, penilaiannya sebenarnya ada dua metodologi ya. Yang pertama menggunakan pendekatan data pasar. Yang kedua menggunakan across the fence. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita menggunakan data pasar? Kenapa guys? Sudah selesai ya? Jadi contohnya gini deh, kita kasih contoh. Nah ini contohnya ini ada tanah koridor. Ini aja deh ya, ini tanah. Ini dianggap tanah koridor. Ini yang coklat, hitam, orange ini. Ini tanah koridor. Nah, tanah koridor itu kan nggak berdiri sendiri ya. Maksudnya ketika teman-teman lihat tanah koridor itu berarti dia di sekitarnya ada properti lain kan ya.
Contohnya, nah semua ini ada tanah koridor, lebarnya berapa ya? 4 meter, terus ini panjangnya sekitar 500 meter semuanya ya. Nah ini penilaian tanah koridor itu tergantung dari nilai aset tanah di sekitarnya. Contohnya nih, ini kita bagi jadi 3 segmen ya, segmen 1, segmen 2, segmen 3. Segmen 1 ini contohnya adalah daerah industri, daerah komersial. Nah, di sini di dekatnya ini berupa apa ya? Gampang aja lah, ini rel kereta gitu aja ya, yang gampang itu. Contohnya ini rel kereta. Rel kereta ini melewati 3 tempat. Satu, ini ada komersial use, ya, komersial. Ini apa contohnya? Di Tangerang itu apa sih guys, komersial? Kalian sering main kemana kalau di Tangerang? Asli Tangerang mana di sini? Tangerang Selatan lah ya. Atau Tangerang BSD deh. Nah, di sini berikutnya di sini ternyata rel kereta itu melewati BSD. Ini residensial. BSD residensial. Nah, berikutnya yang ketiga ternyata rel kereta ini tembus sampai ke Tenjo. Nah, Tenjo itu apa? Isinya apa guys? Pernah ke Tenjo nggak? Yang dari Tangerang siapa nih guys? Di sini. Tidak ada sepertinya, Pak. Tidak ada ya. Yang paling dekat mana? Kalian itu ada di bumi nggak sih guys? Ditanyain dia aja. Aduh, yang paling dekat Tangerang siapa guys? Kalau sini Jakarta juga nggak ada, Pak. Soalnya, Pak. Hah? Serius? Iya, Pak. Berarti kalian ini dari daerah semua ya? Paling banyak dari mana guys? Iya ya, harusnya pertemuan pertama kemarin kita kenalan dulu dari mana gitu ya. Tapi kan kalian udah pernah jadi mahasiswa saya ya. Kalau nggak Mas salah Farhan ini dari mana? Surabaya, Bang. Mas Farhan dari mana ini? Mas Farhan dari Bangka Belitung, Pak. Dari Bangka Belitung. Mas Ilham dari Jakarta, Pak, sama kayak ya? Yogyakarta sama kayak jenengan, Pak. Oh iya Mas Ilham. Dari Jogja. Mbak Novia ini dari mana? Padang, Pak. Jadi nggak tahu ya Tenjo ya. Udah. Oke, ini Tenjo. Tenjo itu terkenal dengan rumput ya, karena banyak rumput di sana. Lahan kosong, isinya rumput-rumputan doang. Katakanlah ini lahan rumput buat angon kambing. Nah, kalau kenapa kita butuh ini metode perbandingan data pasar? Karena ditujukan untuk menilai ini guys, menilai tanah-tanah yang ada di sekitar tanah koridor itu. Katakanlah ini daerah mall di Tangerang ya, ini di Bintaro Exchange semua ya, yang agak kerenan lah, ada kata-kata Bintaro itu keren. Bintaro Exchange ini kira-kira berapa tanah per meternya? Hasil data pasar, penggunaan data pasar. Berapa kira-kira? 10 juta apa 20 apa 30 apa 40? $20 mungkin, Pak. 20?
Kayaknya enggak ya, lebih Kayaknya mahal. sekitar 10, Pak. Wah, kalau 10 nggak boleh Mas Bintaro sekarang. Sekarang itu 30. yang enggak 40-an 20. itu. Iya, 40. Ya paling enggak 40 50 nih. 40 juta ini. Ini kita ngomong daerah komersil loh ya. Kita ngomong penilaian di daerah komersil ya. Di Bintaro Exchange dan sekitarnya. Kemudian di sini di BSD. Nah, BSD ini kira-kira berapa guys per meter? BSD-nya BSD bener ya, karena sekarang sampai pinggiran Bogor itu ngomong Serpong itu. Padahal itu pinggiran Bogor itu. Aneh emang orang-orang itu. BSD yang benar-benar BSD gitu ya di Serpong. Yang kecamatannya masih ada kata-kata Serpong itu berarti layak mengaku anak BSD gitu. Mbak Dian ini dari mana Mbak Dian? Dari Malang, Pak, Jawa Timur. Waduh, jauh ya. Berapa kira-kira Mbak Dian? Ya di Awur aja lah ya. Namanya nggak praktek langsung ya. 20, Pak. Ya oke, 20. Emang segitu ya, sekitar 20 juta per meter ini kalau di BSD. Nah, berikutnya, nah tenjo ini. Tenjo kan isinya rumput ya buat angan kambing. Berapa nih kira-kira? Ini saya tanya Mbak Diva. Nah, Mbak Diva ini kayaknya sering apa ya berjalan di atas rumput. Nah, kira-kira berapa valuasi tanah yang rumput doang di Tenjo itu? Tenjo itu kalau teman-teman tahu itu masih apa ya? Kalau kita ke arah Rangkas Bitung itu ngelewatin itu Tenjo. Kira-kira berapa Mbak Diva? Saya belum pernah Pak ke sana dan nggak tahu juga kayak mana. Pinggiran lah pokoknya, pinggir. Jadi BSD itu masih sono terus arah Rangkas Bitung pinggir gitu. Jadi di sana masih banyak gendruwo kalau malam sama kunti. Teman-teman pernah ini kan, pernah ingat apa namanya, ada ini udah jam segini, ada apa pengedar narkoba yang dari Cina yang melarikan diri dari penjara itu, keluar dari gorong-gorong, masih ingat nggak? Tahun kemarin nggak ya? Itu kan larinya ke Tenjo itu. Larinya ke hutan Tenjo itu. Atau Mbak siapa ya? Mbak Bobe. Berapa kira-kira Mbak Bobe? Perkiraan aja ya Pak. Mungkin Iya, perkiraan. 10 juta Pak. Atau Waduh, kemahalan Mbak itu. 7 juta mungkin Pak. Itu Malah buat nih Pak. angon kambing itu Mbak. Maksudnya Bener-bener nggak ada itu hutan. tuh Pak. Nggak ada properti di situ. Ya, 3/5 mungkin. cuman kan di sini kan tenjonya tenjo yang rumput tadi kan saya ngomong ini daerah tenjo isinya yang rumput gitu yang lewatin ini. Mungkin Kira-kira ya 3 juta Pak. Waduh, kemahalan. Kalau di Google 1 juta ke bawah gitu. Iya betul, 1 juta ke bawah, let's say berapa ya? 200.000 aja lah per meter. 200.000 per meter. Nah, ini kalau kita data ini, penggunaan ini ya, metode perbandingan data pasar ini tujuannya untuk memvaluasi tanah di sekitar tanah koridor. Nah, kemudian across the fence-nya ini, metode across the fence-nya ini menentukan, menyamakan ya segmentasi itu dengan tanah di sekitarnya. Contohnya nih, berarti yang di zona 1 ini per meter berapa guys? Zona 1? 40 tadi ya Pak. 40 juta ya per meter. Yang di zona 2? 20 juta Pak. 20 juta. Yang zona 3? 200.000. 200.000 itu.
Nah, ini menjadi nilai across the fence-nya. Pertanyaannya, Pak, ini kalau panjang, seumpama ini bukan 500 kali 500 kilo, seumpama rel kereta dari Gambir sampai stasiun Tugu Jogja itu kan sekitar 500 kilo. Itu kan bermacam-macam, Pak, itu ngelewatin bermacam-macam properti. Ada yang hutan, ada yang sawah, ada yang pasar, ada yang perumahan. Gimana, Pak? Ya udah, itu yang kalian lakukan, kalian memperpanjang ini sampai ke 500 kilo kereta ini. Kemudian dibagi segmentasinya sesuai dengan yang ada di situ. Paham ya? Jadi bisa aja ada area persawahan, kemudian area pasar, ya, melewati pasar, kemudian melewati perumahan, melewati perkantoran, ya memang itulah yang terjadi. Berarti Pak, izin bertanya, untuk pembuatan jalan tol itu juga seperti ini berarti Pak? Kan ada rumah yang digusur juga, ada yang lewat kebun warga gitu Pak. Gimana Mas? Kan kalau jalan tol juga Pak, buatnya itu kan ada juga sebagian yang kena wilayah rumah warga, ada yang kena kebun warga. Maksudnya membebaskannya? Iya Pak. Iya, sama. Jadi contohnya di sini di BSD kalau pemerintah maksa dilepas pakai harga tenjo, nggak mau mereka, ya kan? Mereka nggak mau, loh ini enak aja Bintaro Exchange 200.000 per meter, nggak mau mereka. Benar Mas Andrew, itu sesuai dengan di situ apa? Makanya jalan tol itu sangat mahal ya, sangat mahal terutama pada saat pembebasan lahannya. Oke guys, ini sudah selesai nih guys. Gimana guys? Oh iya, kayaknya kita mau presentasi kapan nih? Sekarang apa besok? Sekarang apa besok guys? Besok aja Pak. Besok aja. Weh. Mbak siapa ini tadi? Besok aja. Tapi memang lebih baik besok ya. Tapi masih ada setengah jam nih, mau buat apa ya? Oh ya guys, kayaknya kita adakan tugas individu aja ya. Tugas individunya adalah ya, tugas individunya teman-teman silahkan, atau bukan silahkan sih ya, wajib. Nah, wajib untuk melihat KLC saya. Ya. Tidak hanya melihat ya, teman-teman harus memberikan bintang 5 dan juga harus memberikan komentar. Itu tugas individu. Cek satu-satu ya. Siap, Pak. Pak, mohon izin, Pak. Ya, yang ngasih bintang nggak bisa itu, Pak. Nggak bisa komen, Pak. Oh, ini harus login dulu, Mas. Udah, Pak. Udah login? Sudah, Pak. Masa sih? Di saya viewersnya yang terus 0, Pak. Padahal sudah saya tonton. Ya, Pak. Coba nanti ya. Kayaknya error itu, Pak. Loh, kalian kan belum saya kasih tugas ya, kok bisa ini? Emang udah saya kasih tugas ini, guys? Kemarin sudah, Pak. Yang video. Oh, berarti yang kelas sebelahnya yang belum ya? Aduh, salah saya. Kelas sebelah belum berarti ya? Oke, ini enggak jadi ya. Batal lah. Kirain kelas yang ini yang belum. Oke. Nanti dicoba lagi ya sampai bisa ya, guys. Memang ya namanya
Jadi gini loh guys, saya mau curhat dikit ya. Jadi para dosen itu dikasih